Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Waalaikumsalam. Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto yang dipandu oleh Bapak Fasil, Bapak Yuda Dwi Cahyono, dan Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Nur Ania akan mempraktekkan supervisi akademik dengan prediksi coaching dengan menggunakan alur TITA sesuai dengan tugas di demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di kegiatan praktek coaching kali ini, saya Muhammad Duha dari SNP Jum 2 berperan sebagai observer dan rekan saya. Dan saya Nurul Latifah dari SDN Jotangan sebagai coach. Dan saya Ria Agustin Anggraini dari SDN Candiarjo berperan sebagai coach. Dari awal praktek kali ini, saya sebagai observer akan berbincang dulu dengan coach, yaitu Bu Nurul, pada tahap observasi. Nggih, Bu Nurul, nggih. Nggih, monggo Pak Duha. Selamat siang, Bu Nurul. Selamat siang Pak Duha. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Duha. Oke. Baik, Bu Nurul, pada kegiatan coaching hari ini, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian pada percakapan coaching nanti yang akan Ibu Nurul laksanakan. Yang pertama, prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua adalah kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur TITA? Tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bisa dipahami, Bu Nurul? Iya Pak Duha, bisa saya pahami. Oke, sebelum saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, Bu Nurul. Boleh? Dari kompetensi inti, kompetensi mana yang ingin Bu Nurul kembangkan? Dari kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kedua kompetensi tersebut, mana yang paling Bu Nurul ingin kembangkan? Sepertinya yang mendengarkan aktif Pak Duha. Bisa diberitahukan alasannya, mengapa kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Bu Nurul kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif karena saya ingin setelah saya bisa mendengarkan aktif dengan teknik rasa tentunya, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk dapat mengarahkan coach saya nanti menyelesaikan, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Dari kompetensi tersebut, apa indikator ketercapaian yang Bu Nurul tuju? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah agar nanti dalam proses coaching nanti saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut dan saya bisa menggali potensi dari coach saya sendiri sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Semoga dalam coaching nanti indikator permasalahan yang Ibu tuju dapat tercapai sesuai dengan alur TITA serta dapat menggali potensi coach untuk mencari solusi dan permasalahan sendiri. Amin. Terima kasih Pak Tuhan. Baik, saya rasa cukup untuk obrolan kita di supervisi ini. Saya mohon izin kepada Ibu untuk mencatat poin-poin nanti selama proses coaching berlangsung. Baik, terima kasih. Silakan. Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ria? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Bu Ria kelihatan lesu nih, kayak ada yang dipikirkan.
Apa nih Bu Iya, ada di Bu. pikirannya? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ria. Kira-kira apa tujuan Bu Ria untuk meningkatkan kompetensi mengelola kelas Bu nggih? Eee, Apa saya tujuan Bu ingin Ria? saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu, dan menyenangkan bagi siswa tentunya. Eee, apa yang kira-kira sudah dilakukan Bu Ria untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya, Bu, tetapi belum ada Ya, yang benar-benar efektif nih. kira-kira apa yang menjadi tantangan Bu Ria dalam mencapai tujuan tersebut? Sehingga kelihatannya kan tadi belum efektif Bu nggih? Iya, Bu, saya ini masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Oh, jadi, eee, siswa Buria itu sering berbicara sendiri ketika beliau menjelaskan nggih? Makanya Buria ini kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara itu tadi. Nah, apa yang kira-kira Buria butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengendalikan siswa ini yang banyak bicara? Saya sih membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung tadi, Bu. Baiklah. Kalau begitu mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bung. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, harus yang Buya lakukan nih untuk bisa mengendalikan siswa yang terlalu banyak bicara tersebut? Pertama-tama sih saya mungkin perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya, Bu. Oke, Apakah nggih. karena mereka tidak memahami materi pelajaran saya? Apakah karena mereka bosan dengan pembelajaran yang saya berikan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari saya, Bu? Mmm, dari yang sudah Buria utarakan tadi, menurut Buria, kira-kira penyebabnya yang mana ya? Penyebabnya sih saya pikir karena mereka tidak memahami materi pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi mereka Buria pikir tidak memahami pelajaran nggih. Nah, untuk itu Buria, apa yang bisa Buria lakukan untuk mengatasinya? Mungkin saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dengan cara yang menarik kepada mereka. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan, Bu. Oh, baik. Mungkin ada lagi yang bisa Bulia lakukan selain memberikan penjelasan yang, lebih jelas lagi, yang bervariatif, yang menarik. Apa yang kira-kira Bulia bisa lakukan untuk menunjang kegiatan tersebut? Saya juga akan memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak berbicara sama sekali. Kita bisa memberikan Nggih. pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan Mhm. pelajaran saya, Bu. Oke, baik Bu. Nah Bu, setelah kita mengobrol ini, untuk sekarang nih Bu, apakah Bu Ria sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Ria lakukan nanti? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran, Bu, untuk strategi yang saya lakukan nanti. Nah, kira-kira untuk penerapan strategi yang sudah Bu Ria gambarkan dalam apa di pikiran Bu Ria, kira-kira kapan Bu Ria mau menerapkannya? Secepatnya, Bu, dalam minggu ini. Dalam skala 1 sampai 10 Bu nggih, kira-kira target berapa yang akan Bu Ria capai nantinya? Saya ingin di level 8 lah, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Ria. Nah, terus untuk mencapai target tersebut ya, angka 8 Bu nggih, komitmen apa yang nanti akan Bu Ria pegang? Komitmen saya yaitu saya harus sabar, mengajar dengan sepenuh hati, responsif terhadap siswa, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Dan juga saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis game agar anak-anak tidak bosan. Bagus sekali Bu Ria. Baiklah, saya rasa waktu kita untuk kegiatan coaching kita hari ini sudah cukup Bu nggih. Silakan Bu Ria nanti mengimplementasikan strategi yang sudah Bu Ria gambarkan dalam pikiran Bu Ria, dan jangan lupa Bu untuk memberitahukan saya bagaimana nanti hasilnya. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan ngobrolnya hari ini. Sama-sama Bu Ria. Oke. Alhamdulillah, baik. Tadi
saya sudah mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Nurul. Sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bu Nurul. Boleh nggih Bu Nurul? Nggih, boleh Pak Tuha, monggo. Oke. Apa yang sudah Bu Nurul laksanakan saat melakukan coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Nurul tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi ya Pak Tuha ya. Tadi saya itu sudah menjalankan prinsip coaching, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya sesuai dengan kompetensi inti, yakni meliputi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang sudah Bu Nurul laksanakan sesuai dengan catatan saya ini sudah melaksanakan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ini terbukti dengan cara berkomunikasi yang setara, mengalihkan potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengaruh untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian untuk kompetensi inti yang ingin dikembangkan tadi juga sudah sesuai dengan yang Bu Nurul inginkan dari awal, yakni mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu pula alur proses coaching yang dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kegiatan coaching hari ini telah selesai dengan yang Bu Nurul rencanakan begitu sangat baik. Iya Pak Tuha, terima kasih. Namun saya ingin bertanya lagi nih Bu Nurul, kompetensi apalagi yang ingin Bu Nurul kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya ya Pak Tuha ya, yakni kehadiran penuh atau presence. Yaitu dengan mungkin ngobrol-ngobrol ringan terlebih dahulu bersama coach saya agar pikirannya itu fresh, dan kalau sudah fresh tentunya mereka kondisinya nyaman bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh, jadi kompetensi kehadiran penuh ya yang ingin Bu Nurul kembangkan jika melaksanakan proses coaching kembali lagi. Iya Pak Tuhan. Oke, baik. Semoga tidak hanya kompetensi ini yang akan Bu Nurul kembangkan nantinya, tapi juga kompetensi coaching yang lain, sehingga ketika memberikan pertanyaan coaching untuk mitra kita nantinya bisa benar-benar maksimal. Baik Pak Tuhan. Terima kasih. Sebuah proses coaching yang sudah terlaksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat dan Bu Nurul bisa melaksanakan di coaching-coaching berikutnya, yaitu bersama guru atau teman sejawat lainnya. Terima kasih. Sama-sama Pak Tuhan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.